Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nafas untuk hidup. Mudah-mudahan nafas yang kita pakai untuk hidup ini kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan untuk kekasihnya, junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, menyambung pengajian kita bulan lalu, yaitu kita membahas surat yang ke-100, surat Al-Adiyat. Ayatnya berjumlah 11 ayat. Maka kita coba melanjutkan bahwa yang pertama yang Allah tunjukkan kepada kita harus mencontoh dari karakter sifat daripada kuda perang itu. Yang pertama adalah wal adiyati dobha, kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Kuda kalau sudah terengah-engah itu bukan berarti dia letih. Beda dengan anjing, beda dengan kita manusia. Kita Bapak Ibu kalau lari terlalu kencang lalu kita terengah-engah, maka berarti kita sudah lelah. Tapi kalau kuda enggak, kalau dia terengah-engah itu dia masih kuat untuk berlari lebih lama lagi. Maka apa pelajaran di sini yang akan kita ambil? Kata Allah, hendaknya kita meniru ya sifat kuda. Apa itu? Patuh, taat, semangat dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau dibanding nikmat yang kita terima dengan kuda, jauh ya lebih banyak kita mendapatkan nikmat dibanding dengan kuda perang itu. Maka apa yang akan kita tiru dari kuda, yaitu segera. Coba lihat nanti Pak ya, tanggal berapa itu pacu kuda di Bancalaweh. Dimasukkan kuda itu ke dalam apa itu? Alat, nama itu Pak? Itu tempat star itu. Baru dibuka langsung kecepatannya entah berapa itu. Nah, artinya apa? Kita juga seperti itu hendaknya, segera gitu. Dipanggil kita oleh Allah sholat, segera laksanakan. Jangan ditunda-tunda lagi. Sabantalailah, cahlailah. Kok sedang sabantalailah itu cahlai itu tiba malaikat maut mati. Berarti apa? Mati dalam keadaan berutang kepada Allah. Kalau ada harta cukup nisabnya, segera keluarkan zakatnya 2,5%. Jangan takut, jangan bakhil. Kalau tidak cukup harta untuk dizakatkan, sedekahkan, infakkan, wakafkan.
Kalau ada harta banyak, segera mendaftar haji Bapak dan Ibu. Atau naik umrah, pergi umrah. Kalau ada waktu kesempatan untuk baca Al-Quran, segera baca Al-Quran, jangan tunggu ke malam lah, besok lah. Entah lagi kaidu juga, besok entah. Enggak. Seperti kuda itu, segera. Kalau ada kita kesalahan sama orang lain, bertengkar kita dengan orang lain, nah segera mengabuk, segera minta maaf. Dan segera pula kita memaafkan. Jangan ditunggu dulu hati ini sampai tenang. Masih tangiang-yang jo baru, masih tabayang-bayang jo baru, baa munculnya kasa, kambo. Alamati lo orang tuh, ya kan? Atau kita tunggu dulu, ya minta maaf. Lihat dulu, lain memungkinkan tak ini kita minta maaf. Nanti kalau kita minta maaf, kita dimarah-marahi lagi dia, dikata-katainya kita. Nah, minggu depan lah, atau bulan depan lah, gitu. Ya kalau panjang umur Pak. Jadi segera minta maaf, segera memberi maaf. Kalau di akhirat nanti payah mencari orang untuk minta maaf tuh Pak. Payah. Ya, kama akan dicari orang sabanyak tuh nanti kan. Kalau di Padang Panjang ini alhamdulillah gampang itu carinya. Padang Panjang hanya luasnya 23 km ya persegi gitu. Paling seminggu mencari orang tuh ketemu insya Allah tuh. Tapi kalau udah sesumbar, lebih payah lagi. Se-Indonesia payah lagi. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah segera minta ampun kepada Allah. Segera bertobat kepada Allah. Kepada manusia saja kita disuruh segera untuk minta maaf, apalagi kepada Allah. Karena tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa. Ya, tidak ada kita ini yang tidak melakukan kesalahan. Sedangkan sudah sholat saja kita sebentar ini Pak Bu, masih diajarkan kita untuk membaca istighfar 3 kali. Kan tidak ada kita berbuat dosa dalam sholat, tapi kok kita disuruh istighfarlah 3 kali. Apalagi Pak Bu, di luar sholat banyak kesalahan Pak. Dalam berbicara banyak salah, dalam melihat banyak salah, dalam mendengar banyak salah. Kok berbisnis kita pasti ada salahnya. Apapun menurut saya, profesi kita pasti ada kesalahan. Kok kami yang guru-guru kan misalnya mengajar di sekolah banyak kesalahan. Kadang-kadang datang terlambat, pulang capek. Minta ampun, minta maaf kepada Allah. Jadi segera. Jadi ini sifat pertama yang harus kita tiru dari kuda. Yang kedua, falmuriyati qadha, artinya kuda yang memercikkan bunga api. Karena saking semangatnya kuda tadi berlari, semakin kuatnya kakinya mengentakkan ke bumi, maka terpercik api. Apa artinya itu? Dalam beribadah itu kita Pak Bu, berikanlah yang terbaik. Jangan asal-asalan sholat, asal-asalan asalkan utang lagi ya tabayya. Tapi apa? Bagaimana kita beribadah itu dengan yang paling terbaik. Itu makanya kita diajarkan oleh Nabi suatu doa, Allahumma inni a'udzubika
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong ya Allah supaya hamba-Mu bisa beribadah taat kepadamu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu artinya ayat yang kedua, Bapak. Yang ketiga, fal mughirati subha, kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Kuda sedang enak tidur di kandangnya, lalu dibawa keluar oleh tuannya untuk berperang. Baik yang menggunakan kuda itu orang Islam maupun orang kafir. Yang berperang itu adalah antara Islam dengan kafir. Kuda itu sama saja, Pak, sama. Lihatlah kan, kalau di film kita lihat enggak, ini pasukan Islam, ini pasukan kafir, sama-sama pakai kuda itu. Lalu apa? Saling lari dengan kencang, basoso. Ada kuda tu yang jatuh, tak tungkui, tak lantang, macam-macam. Subuh-subuh. Apa artinya itu, Pak Bun? Berarti Allah mengingatkan kepada kita bahwa pergunakanlah waktu subuh itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis, Pak Bu, ayat juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh. Ya, wal fajri walayalin, demi waktu fajar subuh. Kuda lagi enak-enak tidur disuruh berperang. Luar dia. Kita juga manusia seperti itu dah ya. Maka ya jam 4:30 sudah dibunyikan kaset mengaji di masjid-masjid kan gitu. Nah, itu adalah apa? Untuk mengingatkan. Di zaman Nabi dulu ya, sebelum waktu-waktu sholat masuk, ada sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Azan dia. Azan. Nanti waktu subuh masuk, azan pula Bilal bin Rabah. Tapi karena sekarang sudah ada mikrofon, sudah ada media, maka apa namanya, tidak pakai azan 2 kali pun subuh itu tidak apa-apa. Ya, seandainya dulu ada mungkin ya mikrofon di zaman Nabi itu, mungkin lain ceritanya. Nah, dulu orang kan kini adik mandanga kisah itu, kita buat lo lah, kini azan subuh itu 2 kali katanya. Karena Rasulullah dulu azannya subuh itu 2 kali. Ya. Nah, pemahamannya bah, maksudnya azan itu untuk ya memberitahu sebentar lagi waktu subuh akan masuk. Ndak azan mana pun tidak apa-apa. Nah, diganti dengan ya muratal Al-Quran. Subuh, Bapak. Bagaimana subuh itu? Kata Allah di dalam Al-Quran, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat yang bertugas malam dengan siang, di situ pergantian shiftnya. Nanti malaikat yang bertugas malam naik ke menghadap kepada Allah, melapor, bagaimana hambaku engkau tinggalkan wahai malaikat? Bukan Allah tidak tahu. Kata malaikat, aku tinggalkan mereka dalam keadaan sholat subuh berjemaah. Nah, kemudian Nabi juga berdoa. Kata Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah berkah bagi umatku di waktu subuhnya. Jadi orang-orang yang bangun waktu subuh itu didoakan. Kenapa? Karena bangun subuh, sholat subuh itu wajib, bukan pilihan. Nah, Bapak dan Ibu, itu subuh itu. Mungkin masih banyak hadis-hadis yang sudah dibahas oleh ulama kita. Jadi subuh mulai startnya. Kemudian fa'asar nabihi naq'a. Kuda itu sehingga menerbangkan debu.
karena begitu kencangnya larinya, kemudian setelah dia pergi lalu debu berterbangan. Apa artinya itu Pak dalam kehidupan kita? Hendaknya kita ini Pak, ya, karena kita hidup di dunia ini sangat terbatas, ada yang akan kita tinggalkan di dunia ini, dan itu menjadi ya amal jariah bagi kita. Itu artinya. Dalam bentuk apa? Ya silahkan. Ada orang punya uang, dia kan dibangunnya masjid sendirian. Kalau tidak bisa bangun masjid sendirian, ikut dia bersama-sama membangun masjid. Selama masjid itu masih dipakai, itu disebut dengan asar, ya, mengalir pahalanya itu dia. Setiap masjid dimanapun di dunia dibangun, itu tidak satu orang yang membangunnya Pak. Namanya pengurus. Yang pengurus itu ada kadang-kadang 10 orang, ada kadang-kadang 20 orang, ada kadang-kadang ya sampai 50 orang. Yang ikut mengurus masjid itu, lalu selama masjid itu bermanfaat, ramai, digunakan oleh orang sampai ya mungkin tiba masuknya selama-lamanya, maka itu disebut asar, maka mengalir pahalanya Pak. Mulai dari dulu, mulai dari masjid atau rumah sekolah, madrasah, pondok pesantren, mulai dari yang pertama merintis sampai yang terakhir, maka mereka mendapatkan asar tadi. Makanya Bapak Ibu, baik dalam dunia bisnis maupun dalam dunia dakwah, maka kita harus istilahnya memviralkannya, ya. Jadi asar itu ada juga ulama mengatakan viral begitu. Viral. Kalau wak menggalih kan Pak, kamu tidak majar. Kalau orang berbisnis sekarang kan promosi itu yang penting, ya, pakai promosi. Dakwah juga begitu Pak. Dakwah ini promosi, ya, apa yang bisa kita promosikan. Maka kalau ada dakwah, ada spanduknya, ada panggilannya, apalagi sekarang Pak, kita pakai media sosial namanya WhatsApp. Itu sekarang pengurus-pengurus masjid itu kalau mencari dana tidak seperti dulu lagi Bapak. Ya, seperti kami dulu waktu di Tawalib ditugaskan oleh pengurus masih di Tawalib kelas 4, kelas 5, pergi ke semua provinsi mencari dana. Tapi sekarang tidak perlu lagi Pak, cukup hanya dengan media sosial, itu WA. Terkumpul uang ratusan juta, ya, dengan melalui media sosial. Itu namanya. Jadi artinya kita saling bekerja sama ikut dalam dakwah. Nah, kalau ada kawirid umpamanya pengajian sebulan lagi, itu kita lihat, itu kita pantau pengurusnya itu mulai hari pertama sampai hari ke-29 itu selalu diposting perkembangan donatur, perkembangan ini dan itunya. Itu apa tujuannya Pak? Untuk membangkitkan gairah, semangat orang untuk hadir dalam kegiatan itu, untuk mampu membantu baik secara dana maupun secara tenaga dan pikiran. Itu disebut dengan ya fa'asarna bihi naqa'a. Jadi harus dakwah ini diviralkan Pak. Sedangkan yang mungkar saja itu diviralkan, dipromosikan. Karena yang mungkar itu, yang jahat, yang maksiat itu selalu diviralkan, dipromosikan, akhirnya orang banyak ya tertarik, padahal dia mungkar maksiat. Yang ma'ruf, yang dakwah juga harus dibegitukan, ya, dipromosikan, ya, diviralkan, diposting berulang-ulang kali, itu kan. Supaya apa? Supaya orang tertarik dengan dakwah kita ini, tertarik dengan program-program dakwah itu. Nah, Bapak dan Ibu, itu maksudnya fa'asarna bihi naqa'a.
Kemudian apa lagi? Fawasat nabihi jam'a. Kuda itu dia sifatnya bagaimana? Berperang kemudian masuk ke tengah-tengah ya pertahanan musuh. Apa artinya itu Pak Bu? Kita sebagai seorang muslim ini harus ikut andil dalam kebaikan itu artinya. Jangan main di pinggir-pinggir aja betul. Kita harus ikut terlibat dalam kebaikan itu sesuai dengan kapasitas dan potensi yang kita miliki. Makanya di dalam hadis Nabi kan mengatakan ini Pak Bu, kun aliman. Nah, jadilah kalian kata Nabi kita menjadi orang alim, orang berilmu. Ya, jadi berilmu. Kalau orang berilmu apa? Nah, bisa dia mencerahkan, ya mengajar orang-orang yang belum berilmu. Jadi derajat yang paling tertinggi itu adalah aliman, orang alim, alim dalam segala hal begitu ya. Ya. Yang kedua apa lagi? Kalau tidak bisa aliman, au muta'alliman, atau menjadi orang yang belajar, pembelajar. Wah, tidak ada ilmu kurang tentang agama pokoknya. Nah, rajin kita belajar. Di mana-mana ada pengajian lagi ada waktu kita datang. Walaupun udah berulang-ulang, nah, bertambah ilmu kita. Tambah mantap. Apa kaji dia berulang kata orang, pas jalan dia bertambah. Ya. Au muta'alliman. Lihatlah para ulama-ulama dulu Pak, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, ya, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu tidak pintar langsung begitu Pak belajar itu. Dan dulu mereka waktu hidup itu belum ada internet, belum ada HP, belum ada laptop, belum ada mesin tik saja belum ada Pak itu. Tapi apa? Hasil karya yang mereka tinggalkan untuk kita puluhan ribu jilid Pak gitu. Apakah di bidang tauhidnya, apakah di bidang akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, sejarahnya, ada semuanya Pak. Dan mereka tidak dibiayai oleh orang, dengan biaya sendiri Pak gitu. Tuh. Jadi kata Nabi, kun aliman au muta'alliman. Kalau tidak bisa, nomor satu, nomor dua apa lagi? Au muhibban. Nah, ini artinya jadilah kamu ini menjadi pendukung kebaikan, menjadi support ya kebaikan, pendukung dakwah, mensupport dakwah. Jangan sebaliknya menjadi penghalang dakwah. Nah, jadi kita kalau ada orang wirid pengajian tidak bisa hadir, kita apa? Kita kasih like, ada undangan kan, undangan, datanglah Pak Haji, Bu Haji, kita ada pengajian, nah kita jawab, mohon maaf, Amon tidak bisa hadir karena kurang sehat. Mudah-mudahan ya acara yang ada di masjid kita, di kampung kita berjalan dengan baik, lancar, rami orang yang datang. Itu namanya muhibban. Kalau ulang-ulang kali dikirim SMS, WA, no comment, nah itu berarti kurang namanya respon. Itu Bu, alhamdulillah, makasih. Dikirim banyak foto, rami pengajian di kampung, rami pengajian di sekolah, rami pengajian di masjid wa, di musalawa, di RT wa. Agiah tanda apa? Tanda support. Tanda supportnya alhamdulillah. Ya kan, masya Allah, subhanallah. Itu gitu Pak. Kita sebagai muhibban itu, sebagai penolong, pembantu, mensupport dalam setiap kebaikan itu. Ada orang kadang-kadang disediakannya rumahnya untuk apa? Untuk pertemuan-pertemuan dakwah. Ada pula orang kendaraannya, mobilnya, ya untuk antar jemput ustadz dan segala macamnya. Bagus tuh Pak. Begitu ya cara kita menjadi muhibban. Kata Nabi kita, wala takun robian. Jangan kalian menjadi kelompok yang keempat. Fatahlak, celaka ini orang yang keempat ini. Apa itu?
berilmu tidak, belajar tidak mau, kemudian tidak mau pula menjadi pendukung ya kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan justru ya menjadi musuh dari kebaikan, musuh dari dakwah tadi. Nah, itu patah lak kata Nabi. Celaka itu orang tadi. Nah, Bapak Ibu, jadi itu pesan yang terdapat dalam surat Al-Adiyat ayat yang ke-5 itu. Artinya kuda dia berperang masuk ke jantung pertahanan musuh. Kita artinya apa? Jangan menjadi penonton aja. Ambil andil. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk Islam ini, nah, kita sumbangkan. Ada orang dengan piti, ayo, pokoknya setiap ada acara dia menjadi donaturnya, donasi. Siapa saja, lembaga apa saja, ormas apa saja datang ke kantornya, ke tokonya, ke rumahnya, itu tidak ada orang yang tangan kosong, dibantunya. Saya sudah merasakan tuh Bu, kita dari Dewan Dakwah, kita dari Tawalib dulu, kita dari Mankoto Baru, ya mengadakan acara. Setiap kita datang ke tempat dia itu, tidak ada yang tangan kosong, selalu dikasihnya kita donasi untuk kegiatan itu. Terus Bu, jadi ikut andil itu, ya punya saham kita. Saham yang kita berikan itu besar atau kecil, nanti setelah kita meninggal dunia di alam barzah berpuluh tahun bahkan beratus tahun, itu yang disebut dengan sadaqatun jariyah, mengalir pahalanya. Jadi kita beramal nih Pak, mencari pahala ini ada dua caranya. Ada pahala yang memang terputus, kalau kita udah mati putus pula. Sholat, kalau lah mati wak tidak dapat pahala sholatnya. Puasa, kalau lah mati wak tidak dapat pahala puasa oleh. Ya kan? Zakat, kalau lah mati wak tidak ada pahala zakat lah. Tapi ada dua, dan kedua itulah namanya sedekah jariyah. Ini seperti masjid kita ini enggak itu. Sudah puluhan ribu mungkin orang enggak yang ikut andil dalam masjid ini. Ada menjadi pengurusnya, ada menjadi donaturnya, ada yang mendoakannya, ada yang meramaikannya. Termasuk masjid-masjid lain Pak. Begitu juga pondok-pondok pesantren kan gitu kan. Pemanya Tawalib, Dinia Putri, ya kan. Itu Tawalib 1911 berdiri. Sudah 114 tahun itu. Siapa yang mendirikan Tawalib dulu Pak Bu? Ya Buya Hamka, ayah dari Buya Hamka. Dinia Putri, ya itu Ibu Rahmah. Termasuk pondok-pondok pesantren yang ada di Sumatera Barat dan Indonesia ini. Nah, siapapun yang terlibat di situ dapat punya saham. Mereka-mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, kalau diberitahulah oleh Allah sama kita itu, tapi berdasarkan hadis itu, mereka mendapatkan yaitu pahala yang mengalir. Tapi kalau tidak ada, kita tidak mau terlibat, ya berilmu tidak, belajar tidak mau, kemudian tidak mau pula menjadi pendukung. Nah ya, yang kita andalkan itu. Syukur-syukur kalau ada sholat, syukur-syukur ada puasa, syukur-syukur ada zakat, syukur-syukur ada sedekah, syukur-syukur ada perjalanan ke masjid, baca Al-Quran. Tapi kan kok dapat kan, ya berlebih kita maksimal yang kita lakukan itu. Nah, Pak Ibu, jadi itu sifat-sifat kuda perang yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Adiyat ini, Pak. Nah, sekarang ayat yang ke-6-nya kata Allah, innal insana lirabbihi lakanud. Setelah Allah memuji kuda perang, maka Allah menyebutkan yaitu sifat manusia yang jauh beda dengan kuda tadi. Bagaimana sifat manusia kata Allah? Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu ya terhadap ya Tuhannya
sangat ingkar, lakanut. Berbeda 180 derajat dari sifat kuda tadi itu. Nah, kita baca di dalam tafsir Bapak Ibu, kata ulama yang dimaksud lakanut itu, lakanut kalau artinya kan ingkar. Yang pertama, kata ulama kita, maksud lakanut itu adalah manusia itu mansur. Itu bahasa gaul gini itu namanya. Tapi Bu mansur, Bu. Makan seorang. Itu Pak. Ulama itu dalam tafsir itu. Ya'kulu munfaridan. Dia makan sendiri wala yu'ti ghairahu. Tapi tidak mau memberi orang lain. Makan seorang. Ya. Artinya manusia itu lakanut adalah manusia itu pelit, kikir, bakhil. Maunya dia saja yang dia kaya, dia sehat, dia senang, dia bahagia. Nah, orang lain tidak jadi pikiran. Nah, padahal di dalam agama kita, Bapak Ibu, Nabi kita mengajarkan kepada kita menjadi orang yang sakhok, menjadi orang yang pemurah dermawan. Ini kata Allah itu, innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya yaitu makan seorang. Padahal Allah menyuruh kalau kamu dapat nikmat bagi, kata Allah. Bagi nikmat itu. Nah, ini tidak dimakannya sendiri. Nah, datang orang minta sumbangan, datang orang minta bantuan. Nah, katanya saya tidak sanggup, tidak bisa membantu, tidak ada piti, padahal pitinya banyak di bank. Nah, ya kan, itulah kanun namanya itu. Nah, padahal di dalam hadis Nabi mengatakan Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau pula menolong hamba Allah. Nah, jadi itu hukum sebab akibatnya. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, tolong pula orang lain hamba Allah. Allah bukan berarti tidak bisa menolong, tapi itulah amanah dari Allah, itulah perintah dari Allah. Kalau ada hambaku, kata Allah, ya dalam keadaan butuh pertolongan, tolong dia. Gitu. Makanya ada suatu hadis Bapak Ibu nanti kan di akhirat nanti Allah bertanya kepada seseorang, ya aku sakit, ya engkau tidak datang melihatku sakit. Itu bertanya orang tadi kepada Allah, bagaimana mungkin engkau sakit ya Allah? Engkau kan zat yang maha kuasa. Maka maksudnya apa kata Allah itu? Nah, hamba den sakit berhari-hari, ya tertidur di rumah atau di rumah sakit, tapi engkau tidak datang menjenguknya. Nah, itu. Jadi sampai begitu Allah Pak Bu mengibaratkan bahwa manusia yang sakit itu seperti Allah yang sakit, padahal Allah itu bukan sakit. Nah, jadi itu kata Allah. Yang kedua kata Allah, dulu di dunia aku lapar, tidak engkau kasih aku makan. Padahal Allah itu tidak sama aja manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Itu bertanya hamba tadi, engkau kan tidak makan ya Allah, bagaimana aku akan memberi makan? Maka suiknya kata Allah, banyak hamba-hambaku yang kelaparan, yang kurang makanan, tapi tidak engkau beri makan. Nah begitu Pak. Ya. Nah jadi yang dimaksud lakanut itu adalah manusia itu tidak mau berbagi. Ya. Tidak mau berbagi. Nanti kata Allah gitu, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu alasannya. Yang kedua kata ulama, maksud lakanut itu adalah bahwa manusia menganggap nikmat yang dia peroleh itu dari dirinya sendiri, hasil usahanya sendiri. Itulah lakanut itu Pak. Ya,
Kalau dia berhasil dalam berbisnis, berhasil dalam politik, berhasil dalam ilmu pengetahuan, lalu dia tepuk dada. Katakannya, ini adalah karena hasil usaha saya 100%. Nah, ada orang kaya di Padang Panjang kok, katanya Ustaz, ambo meyakini Ustaz bahwa kekayaan ambo kok bukan karena usaha ambo sendiri, tapi 99% itu adalah anugerah dari Allah. Bab itu Pak Haji, bahkan tidak Ustaz, mau buka kadai jam 8, setengah 8 katanya enggak. Kemudian ambo duduk-duduk di kadai. Tiba orang ke kadai mantan pitih. Ya, 1 juta, 2 juta, 20 juta. Ya. Nah itu kata Pak. Jadi kalau ada orang Pak Bu, kalau dia berhasil, sukses, dia lupakan Allah, dia menganggap itu adalah hasil usaha dia sendiri, kerajinannya, kesungguhannya, maka orang itu dicap oleh Allah lakanut namanya itu. Nah, itulah seperti si Korun itu kan. Korun ketika dia memamerkan kekayaannya ditanya oleh orang, Korun, di mana dapat harta kekayaan banyak kok? Apa katanya? Wa ma utitu ala ilmin indi. Ini karena ilmu saya yang tinggi dan hebat. Berarti di mana Allah? Berarti menganggap tidak ada campur tangan Allah. Tapi beda dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika tanya, wahai Sulaiman, dari mana engkau dapatkan kekuasaan? Dari mana engkau dapatkan harta seperti ini? Jawaban Nabi Sulaiman, haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Ashkur am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku kufur, kata Nabi Sulaiman. Jadi kita tidak boleh apapun. Kita rajin sholat, puasa, beribadah, baca Al-Quran, segala macam. Nah, jangan sekali-sekali kita menganggap karena iman saya kuat, karena saya hebat. Tidak. Ini semuanya anugerah dari Allah. Kaki yang kita pakai untuk melangkah, berbuat kebaikan itu kan kekuatan dari Allah. Mata yang kita gunakan untuk melihat berjalan dari Allah. Tangan yang kita gunakan untuk bekerja dari Allah. Bahkan nyawa kita ini dari Allah. Sebenarnya tidak doro Pak. Dari mana? Yang dari awak sebenarnya tidak doro. Semua dari Allah Pak. Nah, itu makanya kan ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan nanti semuanya kembali kepada Allah. Yang ketiga, maksud lakanut itu kata ulama adalah menggunakan nikmat untuk maksiat. Nah, itu lakanut itu. Diagih oleh Allah nikmat yang banyak, tapi digunakan nikmat itu untuk maksiat. Harusnya kan nikmat diberi oleh Allah untuk taat. Itu dalam mukadimah saya tadi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya itu hendaknya bertambah soleh kita. Kita dapat nikmat Pak. Di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata-kata nikmat, ada kata-kata ni'am. Karena ada Pak Ibu mendengar ayat enggak bunyinya mereka wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ada tuh Bu? Ya, jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitung. Itu kalau belajar bahasa Arab, Pak, nikmat di situ artinya satu nikmat baru. Jadi jika kamu menghitung satu nikmat, maka la tuhsuha. Apalagi kalau ni'am. Ada satu nikmat. Contoh saja Pak, oksigen yang kita hirup ini Pak. Kau mau bisa mau mengecek, Pak bisa duduk, Pak bisa menggarik, ya bersanda-sanda, mencaliak. Kenapa? Karena ada oksigen keluar masuk. Nawa hirup. Cobalah kalau ditutup kepala ambo, kau plastik itu mati ambo, karena tidak ada oksigen. Nikmat oksigen ini Pak. Dihitung oleh orang Pak Bu. Bara sebenarnya biaya yang kita keluarkan ya khusus oksigen saja, satu nikmat oksigen ini saja. Nah, pernah dihitung oleh orang itu Pak Bu. Setahun itu kalau kita diminta oleh Allah untuk membayar ganti
dari oksigen yang kita hirup ini Pak, setahun itu kata orang itu kita harus membayar kepada Allah 97 juta setahun. Dibagi 12, nah, berat. Tapi gratis Pak. Tapi kalau orang sakit dirawat di rumah sakit pakai tabung oksigen itu bayar tuh Pak ya. Bayar ya oksigen itu. Walaupun nanti yang membayarnya adalah BPJS, tapi kan kita bayar juga. Tapi selama kita hidup, selama hidung ditampu angok kata orang, labara banyak oksigen. Kalau lau muak kini 60, itulah kali 97 juta. Itu satu nikmat Pak, oksigen. Mata begitu juga, ini mata nih. Kok ada orang pamannya mau beli mata apa sebalah lah, bara 1 T. Le mau bu? Biarlah enggak. Ya, kan le sebalah le. Nah, sebalah kan le itu enggak. Anak-anak mau orang mempajuan apanya ginjalnya kan? Ginjal ya. Di Cino di Matu. Itu orang mau menjual ginjal Pak. Dijualnya ginjal, satu ginjal itu miliaran itu. Kalau Matu mau orang le. Paling nanti donor mato, itu donor matonya. Tapi kata Buya Hamka, tanya apa hukumnya Buya donor mata? Kata Buya sebaiknya jangan, karena takut nanti mato itu dipakai oleh orang untuk maksiat, dapat dosa. Mata nih Pak. Itulah kalau sakit mato Anda operasi katarak itu bara tuh Pak, operasi itu mahal tuh operasi itu Pak. Bodoh kemanakan nembo tasapi jarinya kuah de de kacoto ndak tahu de amaknya lalu operasi tambah pakai KW sekete itu karena udah beli juta Pak. Alhamdulillah jari wak sehat. Mata, telinga lagi, kaki, tangan. Makanya Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung harga nilai satu nikmat saja kamu tidak akan bisa menghitung. Padahal awak manusia ini sudah dihujani oleh Allah dengan mungkin jutaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat Bu, kan dari pagi sampai kini apa-apa ibu-ibu termasuk ambo kan wak berkegiatan kerajo wak. Adonan ke sawah, adonan ke ladang, adonan ke pasar, adonan kantu, adonan ke parak atau kerja-kerja. Itu apa terjadi Pak? Yang terjadi adalah di mana banyak sel-sel awak itu yang mati. Yang mati itu. Kenapa perkara jauh? Tapi nanti lalu istirahat jam 10 apa ibu ambo lalu jago beko jam sampai jam 4:30. Lalu apa? Kata ahli kesehatan Pak, itu sel-sel yang sudah mati itu hidup balik. Itulah kata ulama salah satu makna kita membaca doa sudah sholat itu sudah lalu tadi alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Itu salah satu tuh. Baik tidur siang maupun tidur malam. Karena dengan tidur 1 jam kita tidur terasa badan ini fit kembali, fresh. Kenapa tidak? Kenapa? Karena tenaga yang sudah kita gunakan, aktivitas kita itu membunuh sel-sel, tapi dengan tidur 1 jam, 2 jam atau 3 jam, kemudian muncul sel baru. Dalam sehari itu kabarnya itu jutaan sel yang mati karena kita berkegiatan. Tapi dengan tidur itu kita bangkit, muncul kembali sel-sel baru. Itulah artinya alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu Pak, yang ketiga makna lakanut tadi. Jadi ada orang dapat nikmat, tapi nikmat digunakan untuk maksiat, bukan untuk taat kepada Allah. Karena waktu kita sudah masuk, demikian saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.